Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rada Subhan dan rekan saya Andreas Putra Jomi. Di sini kami akan memaparkan hasil resum dari mata kuliah Administrasi Pertanahan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester kami. Kita mulai. Yang pertama ada investasi dan pengolahan tanah. Tanah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga aset strategi untuk kegiatan ekonomi seperti properti, industri, dan pertanian. Pengelolaan tanah meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian agar penggunanya tetap produktif dan menguntungkan. Bank Tanah adalah lembaga baru yang dibentuk melalui UU Cipta Kerja untuk menyediakan tanah bagi perumahan, infrastruktur, dan mencegah spekulasi yang merugikan publik. Namun sering kita temui tanah terlantar, yaitu tanah yang sudah diberikan hak tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ini bisa terjadi karena spekulasi, konflik kepemilikan, atau modal yang kurang. Pemerintah memberikan sanksi berupa teguran hingga pencabutan hak. Lalu tanah tersebut bisa didistribusikan kembali kepada masyarakat atau badan usaha yang produktif. Selanjutnya ada tata ruang dan penggunaan tanah. Tata ruang adalah cara kita mengatur penggunaan ruang wilayah supaya ada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah menyusun RT/RW atau rencana tata ruang wilayah dalam skala nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Tujuannya agar pemanfaatan tanah seperti pemukiman, industri, dan konservasi bisa terencana dan tidak tumpang tindih. Lalu di samping itu ada zonasi, yaitu pembagian wilayah menjadi beberapa zona seperti zona industri, zona lindung, zona pertanian, dan zona perkotaan. Setiap kegiatan pemanfaatan tanah wajib memiliki izin, misalnya izin lokasi, IMBM, IMB, atau izin pemanfaatan ruang. Kalau izinnya tidak sesuai dengan zonasi RT/RW, maka penggunaan tanah bisa dianggap ilegal. Masalah yang sering muncul, lemahnya pengawasan alih fungsi lahan sembarangan dan kurangnya koordinasi antar instansi. Selanjutnya ada pajak dan retribusi pertanahan. BPHTB atau pajak yang dikenakan saat kita memperoleh hak atas tanah, misalnya dari jual beli atau warisan. Besarnya adalah 5% dari nilai tanah setelah dikurangi nilai tidak kena pajak. PBB, yaitu pajak tahunan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, besarnya antara 0,1% sampai 0,5% dari NJOP. Selanjutnya ada pajak transaksi tanah, seperti PPH 2,5% dari penjualan dan PPN 11% dari pengusaha kena pajak. Selanjutnya ada hak masyarakat adat dan tanah ulayat. Tanah adat merupakan tanah yang dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun. Hak atas tanah ini disebut hak ulayat. Hak ulayat tidak bisa diperjualbelikan, tapi bisa dikerjasamakan dengan pihak luar melalui kesepakatan. Berdasarkan hukumnya, sudah diakui melalui UU PA 1960, kemudian ada UU Kehutanan 1999, serta keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang mengatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari tanah negara. Namun dalam praktiknya masih banyak masalah. Tanah adat belum bersertifikat, terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan atau pemerintah. Banyak tanah ulayat yang dialihfungsikan untuk industri atau perkebunan. Kemudian yang kelima, peran Badan Pertanahan Nasional atau BPN. BPN adalah lembaga pemerintah administrasi pertanahan di Indonesia. Tugas utama dari BPN meliputi
pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa, reforma agraria, dan pengawasan tanah terlantar. BPN juga menjalankan program PTSL, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap, untuk membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat saat ini. BPN sedang mendorong digitalisasi sertifikat tanah atau e-sertifikat agar lebih efisiensi dan transparan. Namun, tantangannya tetap ada, seperti sengketa tanah, sertifikat ganda, kurangnya infrastruktur digital, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Terakhir, ada kesimpulan, tanah adalah aset paling penting yang perlu dikelola dengan perencanaan, hukum, dan kebijakan yang baik. Yang kedua, bank tanah, zonasi, dan pajak pertanahan harus dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, yang berikutnya, hak masyarakat adat harus dilindungi. Berikutnya, BPN berperan besar dalam memberikan kepastian hukum dan mempercepat sertifikat. Sekian, mungkin hanya itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.